Apa kabar ya? Alhamdulillah. Mari Mas, silakan dulu. Gimana? Saya lihat ini sudah datang di kantor, mungkin ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Silakan. Begini Pak, kebetulan saya mau konsultasi Pak. Saya selama ini desain kurikulum selalu berubah. Iya. Saya masih terbawa itu kurikulum tahun yang lalu nanti. Kan sekarang dituntut kita bagaimana kurikulum apalagi namanya enggak. Saya ada pendekatan sekarang yang mendalam itu Iya, mungkin kita apa maksud? Mendalamnya itu. Itu termasuk Pak. Saya belum terlalu paham bagaimana apa yang saya harus lakukan terhadap kurikulum baru ini. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ini bukan kurikulum baru. Ya. Ya. Ini kan hanya pendekatan baru. Jadi di pendekatan mendalam itu kan banyak orang bicara tentang bagaimana prinsipnya, bagaimana pengalaman belajarnya. Itu yang paling urgent ketika orang belajar. Ketika bicara prinsip, maka kita kan bicara tentang bagaimana itu belajarnya, betul-betul dia anak-anak berkesaudara, bagaimana itu bermakna, dan bagaimana dia menggembirakan. Dari tiga itu yang bagian mana yang Bapak masih merasa belum pas, atau ketiga yang Iya, justru itu yang saya maksud Pak. Seperti apa sebenarnya? Bagaimana saya harus terapkan ketika saya mengajar itu seperti apa sehingga pelajaran saya bermakna, kesadaran dan apalagi seperti menggembirakan. itu bagaimana sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya kita lihat indikatornya. Kalau dia berkesedaran, berarti intinya bahwa anak-anak itu tahu apa gunanya dia belajar tentang itu, apa manfaatnya itu pelajaran buat dia. Kemudian kebermaknaan, apakah belajar ini bagaimana penerapannya ke dirinya sendiri dan mungkin bermakna untuk orang lain. Kemudian menggembirakan itu di mana anak-anak itu belajar tanpa tekanan. Jadi bukan nanti mereka menyanyi di kepala menggembirakan, mereka belajar betul-betul enjoy itu sudah biasa. Ya. Sekarang topik apa? Kita langsung ke ini, kita langsung merujuk. Kira topik apa akan Bapak ajarkan besok dan kita coba gali bagaimana ketiga prinsip tersebut. Bapak akan mengajarkan apa? Kebetulan saya besok mau masuk di kelas 8. Topiknya proses-proses yang dihadapi umat manusia ketika kiamat, setelah kiamat terjadi. Jadi apa tujuan pembelajarannya? Tujuannya supaya anak-anak lebih paham, lebih tahu apa sebenarnya proses yang dihadapi umat manusia ketika setelah terjadi kiamat. Oke, jadi kalau topiknya itu maka pertama kita mencari mereka betul-betul ketika belajar itu mereka betul-betul sadar bahwa ketika saya belajar ini maka di akhir nanti sebagai orang Islam mereka akan menerima dua konsekuensi kalau bukan surga neraka kan gitu. Jadi itu betul-betul harus dapat tanamkan bahwa belajar ini penting. Kenapa? Karena bukan untuk masa sekarang saja tapi untuk masa akan datang. Nah, tinggal caranya Bapak menyampaikan bagaimana ke anak saya supaya betul-betul mereka sadar itu penting kan saya belajar materi ini. Itu. Kemudian ketika Bapak akan mengajarkan tentang bagaimana bermakna. Oh, kalau demikian, kalau saya sudah belajar tentang ini, maka saya tidak boleh berbuat itu. Saya harus melakukan ini. Kan begitu, karena yang dihisab di yaumil akhir ya, itu kan hanya antara amalan yang baik dan yang buruk. Ketika dia bermakna, dia tahu bahwa kalau saya melakukan yang baik, ini ganjaran saya, yang buruk ini yang akan saya dapat. Sehingga paling tidak, oh kalau demikian betul-betul ini bermakna untuk menata saya punya kehidupan, kan begitu. Kemudian menggembirakan cukuplah Pak Guru itu cukup membuat anak-anak itu dia dengan belajarnya. Ketika Pak Guru kasih pertanyaan, kalau mereka tidak nyaman ditunjuk satu persatu, mari. Ini mereka yang angkat tangan, apa itu mereka tidak tertekan ketika belajar. Oke, di antara ketiga itu
apa yang akan kita fokus ya. Besok kan akan mengajar ini ya. Kita akan fokus di mana Pak Guru untuk apa kita melihat pengembangannya, apakah di bermaknanya, apakah di apa namanya berkeseruannya, atau di pada saat menggembirakannya. Yang mana yang Pak Guru praktekkan besok itu supaya kita ukur satu persatu. Oke, yang mana Pak yang kita macam besok itu? Saya mau coba-coba. Oke, bermakna. Ya. Tapi kalau misalnya diterapkan ketiga-tiganya boleh juga. Sangat boleh, sangat boleh. Makanya luar biasa itu. Saya sangat tahu kalau Pak Guru langsung bisa mengambil ketiga-tiganya. Oke ya. Jadi kita fokus besok ya di bermakna ya. Oke. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Setelah Pak Guru mengajar, kita akan coba refleksi lagi. Ya. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah. Mari silakan dulu. Kasih Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, saya mungkin kemarin tadi Bapak sudah coba untuk mempraktekannya. Ya. Bagaimana perasaannya Bapak ketika setelah mengajar hari ini? Alhamdulillah senang. Tinggal saya belum bisa mengukur diri saya seperti apa, apakah saya sudah terapkan atau bagaimana. Kemarin kan Pak Guru fokus di bagaimana menerapkan bermakna itu pada proses pembelajaran ya. Oke, bisa ceritakan ke saya apa yang Pak Guru lakukan ketika pertama kali membuka pembelajaran tersebut? Bagaimana Pak Guru menggugah anak-anak betapa manfaat dari ya. Saya sih sudah melihat, tapi saya ini Pak Guru menceritakan supaya saya bisa tahu. Kebetulan tadi saya sebelum mulai pelajaran saya terangkan, saya jelaskan tujuannya bahwa tujuan kita mempelajari materi ini tentang apa saja yang sebelumnya umat manusia ketika setelah terjadi kiamat, tujuannya seperti apa sudah beritahu kemarin juga. Kemudian saya sampaikan juga bahwa manfaatnya ini sangat luar biasa kalau kita pelajari. Setidaknya kita juga harus punya persiapan supaya kelak kita ada bekal. Ketika Pak Guru menyampaikan itu, dari pengamatan Pak Guru bagaimana respon anak-anak? Kan kita bisa lihat, kita kan guru kan, dari bahasa tubuh mereka, tatapan mata mereka, mungkin bisa kita lihat apa yang tercermin dari situ. Kita kan belajar apakah itu bermakna buat mereka yang tersebut. Ya, alhamdulillah kalau saya amati anak-anak itu kelihatannya antusias ya. Ceritakan seperti apa itu apa semua yang dilalui umat manusia ketika terjadi, mereka antusias. Jadi saya lihat tadi alhamdulillah sudah cukup bagus. Pak Guru mengantarnya dengan apa maknanya kita ya, belajar tentang yang akhir, bagaimana nanti posisi kita ketika di padang mahsyar. Dan yang paling penting yang harus kita lihat tadi, bagaimana perubahan sikap mereka ketika setelah belajar tentang itu. Paling tidak mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak mereka lakukan berkaitan dengan hari pembahasan ketika mereka dapatkan nanti. Ya, paling tidak itu mereka tahu ini belum bisa, ini tidak bisa. Kalau sudah sampai di situ berarti sudah mereka menemukan makna dari pembelajaran yang melakukan pada tadi. Itu mungkin ya. Jadi alhamdulillah Pak Guru tadi saya sudah luar biasa, sudah berusaha, dan ini ya proses pelan-pelan kita pelajari, pelan-pelan kita praktekkan. Insya Allah semakin lama kita praktekkan semakin semakin mendalam pemahaman kita tentang 3 prinsip pembelajaran tersebut. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih banyak sudah menjawab.